Iya, yang laki-laki maju ke depan. Yang laki-laki maju ke depan, semuanya. Laki-laki maju ke depan semuanya. Ayo. Yang laki-laki berada di depan. Yo, yang laki-laki semuanya di depan. Gak ada di belakang laki-laki. Yo. Laki-laki semuanya di depan. Yo, laki-laki di depan semuanya. Aha. Silakan di depan semua. Perempuan geser ke belakang. Ya, duduk. Perempuan ke belakang. Geser ke perempuan ke belakang. Perempuan ke belakang geser. Yang perempuan, yang sebelah sana ke sini. Yang paling belakang, ayo, Dipa dan kawan-kawan sini. Tidak ada yang paling belakang sini, kosong tuh. Ayo cepat. Gesernya bukan gitu doang, geser sini. Geser sini cepat. Tuh yang dekat kamera situ, cepat. Kegiatannya akan segera dimulai. Tidak ada yang main HP. HP masukkan ke dalam kantong sekarang. HP masukkan ke dalam kantong. Kalian kan gak ada terlalu yang urgent banget, bukan pejabat kan? HP-nya bisa ditaruh dulu. Baik, langsung saja. Kegiatan kita akan segera dimulai. Ini adalah kegiatan paralel 3 hari. Ya, 1 hari 1 jam setengah ya. Kita akan mengadakan ya. Jadi paralel karena kelas 10 sudah mereka diberikan tentang wawasan kebangsaan ya, karena penting sekali di zaman sekarang. Wawasan kebangsaan, peningkatan rasa nasionalisme itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kami dari sekolah agar peserta didik dan generasi yang akan datang tetap paham mengenali tentang keindonesiaan. Nah, hari ini agenda yang pertama ya kan, hari ini sudah muncul nanti di depan. Orangnya juga sudah datang. Insya Allah besok juga dan seterusnya. Untuk hari berikutnya di hari Kamis itu nanti gantian kelas 10 dengan tema yang lain. Terima kasih, tunggu sebentar, saya panggil orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena tema kita adalah nasionalisme, maka itu yang disampaikan. Baik, anak-anakku sekalian,
sengaja kami kumpulkan kalian semuanya di dalam aula ini adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dan rasa memiliki kami terhadap Republik. Ya, bahwa kalian adalah generasi yang akan datang, bahwa kalian adalah generasi yang akan memegang estafet kepemimpinan nasional dan turut memajukan maju atau mundurnya bangsa ini. Dengan semakin banyaknya globalisasi, terjadi berbagai macam disorientasi dan sebagainya, maka saya selaku wakil kesiswaan di SMK 40 Jakarta ingin membekali kepada kalian semuanya tentang wawasan kebangsaan, tentang peningkatan dari nasionalisme. Alhamdulillah untuk kelas 10 di semester yang lalu itu sudah diberikan. Betul nggak Andika? Betul ya? Sudah diberikan. Nah sekarang saya berikan dan saya programkan untuk kalian semuanya. Oleh karena itu saya minta dengan sangat silahkan dengarkan sebaik-baiknya karena waktunya tidak lama. Ya paling sejam ya. Nah silahkan kalian dengarkan secara seksama. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir narasumber kita di tengah kesibukannya dan langsung saya todong dalam keadaan seketika. Alhamdulillah beliau bersedia untuk hadir ke SMK 40 Jakarta untuk berbagi, untuk berjumpa dan menyampaikan beberapa hal terkait dengan nasionalisme ini. Oke, jangan ada yang ngomong ya. Nah nanti beliau akan menyampaikan bagaimananya materinya. Nah beliau ini adalah perlu saya sampaikan adalah dosen di jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan. Betul. Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Jakarta. Tepuk tangan dong. Beliau masih muda. Saya sengaja memilih yang masih muda supaya semangatnya masih tinggi, supaya bisa lebih dekat lagi dengan kalian, baik itu cara menyampaikannya dan sebagainya. Itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Iqbal Safrudin SPD MIP. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Sekolah SMK 10 40 serta yang terhormat Bapak Jumanta selaku senior saya juga. Jadi beliau ini senior saya. Beliau juga sering mengisi materi. Jadi alhamdulillah kami saling kenal. Betul bahwa insiden ini sedikit ditutup. Jadi saya baru sampai kampus, baru duduk beberapa menit, tiba-tiba ditodong oleh Pak Jumanta untuk menyampaikan materi berbagi di SMK 45. Terima kasih kepada Pak Jumanta yang telah menerima secara. Nah, izinkan perkenalkan, nama saya Iqbal Safrudin. Saya S1-nya di UNJ, lalu S2-nya Ilmu Politik, dan sekarang sedang proses tes
untuk S3 di UKM Malaysia. Yang berikutnya juga saya pernah bekerja sebagai tenaga ahli di DPR RI Komisi 11 di bidang anggaran, dan juga pernah di Komite 3 DPD RI di bidang kesehatan, keuangan, serta sumber daya alam. Nah, bahkan dari SMP, ya SD bahkan kita sudah dicekoki tentang apa itu nasionalisme. Nah, adik-adik, nasionalisme itu bentuknya simpel saja, sebuah kata nasionalisme, selesai itu perkara. Tetapi bukan itu. Nasionalisme itu adalah bentuk bagaimana kita menghargai, bagaimana cara kita mencintai sebuah negeri. Sama kayak Anda mencintai kekasih. Ya kawin itu jomblo tadi. Nah, artinya apa? Bahwa nasionalisme bentuk kecintaan warga negara, adik-adik, saya, para politisi, untuk bagaimana mencintai negeri. Nah, tentu nasionalisme tidak boleh juga berlebihan. Kalau berlebihan itu nggak boleh, bahkan dalam agama pun tidak boleh. Sama dengan konsep nasionalisme Jerman. Itu bicara tentang soal konsep Nazi, bagaimana Nazi bicara soal nasionalismenya itu sehingga dia berlebihan. Apa yang terjadi? Bahwa ia menganggap bangsa yang paling hebat sehingga ia memusuhi negara lain. Tetapi tidak. Konsep nasionalisme yang baik itu adalah kita mencintai negara kita tidak terlalu berlebihan. Artinya kita tidak perlu memandang rendah bangsa yang lain. Nah, itu konsep daripada nasionalisme. Oke, next. Yang berikutnya, tujuan daripada nasionalisme atau konsep tujuan kita bernegara tentu banyak. Hal itu termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang pertama tentu ingin menjamin kekuatan dalam tingkat masyarakat. Itu yang pertama, artinya negara tidak memperhatikan terhadap masyarakat. Yang kedua, mengapa muncul nasionalisme? Karena kita dipertontonkan hal-hal yang membuat malu. Contoh misalkan kebijakan yang sangat rancu, nggak sinkron, dan itu perlu orang malas. Sehingga warga negara nggak mau, bahkan hilang nasionalismenya. Saya kasih contoh misalkan, warga negara kita menemukan obat jantung, ya, lalu dibawa ke Kementerian Kesehatan dan itu viral di media sosial. Lalu Kemenkes mengatakan nggak ada dananya, nggak punya duitnya. Lalu tiba-tiba Singapura mengajukan diri siap membayarkan hak patennya beserta dengan produksinya, tapi dengan catatan made in Singapura, not Indonesia. Itu kan miris, sehingga nggak mau seperti itu. Ya, yang ketiga, orang menjadi luntur dan apatis terhadap negara selain dipertontonkan tidak adanya program atau semangat yang membuat kita bangga. Sekarang saya tanya, apa yang bisa dibanggakan hari ini untuk warga negara? Nggak ada. Kalau zaman dulu, orang tua saya, orang tua teman-teman di zaman Soeharto itu bisa bangga. Kenapa? Usia negara 55 tahun, di tahun 95 kita bisa bikin pesawat, dan itu di launching, disiarkan secara langsung dari Aceh sampai Papua di TVRI. Di situ ada kebanggaannya. Hari ini saya rasa tidak ada kebanggaan yang dibuat oleh penguasa atau presiden yang bisa membuat kita menjadi bangga. Apa yang dibanggakan? Kita cepat, itu buatan Cina. Utang yang besar, belum dibayar, lunasnya lama, nggak jadi-jadi. IKN belum jelas siapa yang mau investasi. Ada lagi silakan, saya rasa itu ya Pak, mengapa orang memilih 3 faktor tadi. Ada lagi silakan. Ya. Wah, ini pertanyaannya berat kayak mencoba.
jadi Kompas dari kelas multimedia, saya mau nanya, ini gimana Pak cara kita mempertahankan nasionalisme di lingkungan sekitar kita? Terima kasih. Cara melaksanakan nasionalisme yang paling kecil adalah kita tidak, kita peduli terhadap lingkungan. Anda baca berita tentang negara saja itu nasionalisme. Anda datang tepat waktu ke sekolah itu nasionalisme. Itu hal-hal yang kecil yang tidak pernah Anda bayangkan bahwa itu bisa dimasukkan kategori nasionalisme. Anda upacara tiap hari Senin nasionalisme. Anda 17 Agustusan nasionalisme. Jadi bukan hal-hal yang kecil seperti itu jangan disepelekan. Ya. Walaupun indikator nasionalisme tidak selalu merupakan itu ya Mas. Ya, bahwa untuk mewujudkan itu ya hal-hal yang kecil di rumah, membantu pengemis, misalkan dikasih makan, ya Anda sudah membantu negara, membantu orang miskin. Anda sholat tepat waktu, Anda sudah mengamalkan nilai Pancasila yang pertama, nasionalisme. Saya rasa itu ya Mas. Ya, tapi ada lagi sekarang. Ayo pertanyaannya yang kritis, yang bagus, ayo dong. Saya yakin pasti ada, mungkin nggak ada. Gak usah malu-malu, ayo. Ayo nggak apa-apa sekarang. Ayo. Ayo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Kami ingin bertanya nih Pak, kan akhir-akhir ini kan ada konser Coldplay itu. Nah, menurut Bapak nih ya, tentang nasionalisme itu ada sisi baik sama sisi positifnya dong buat bangsa kita. Kan kalau misalnya konser ke dalam, sisi positifnya mungkin devisa negara atau gimana gitu, atau sisi negatifnya tuh apa gitu. Ya, terima kasih. Pertama, saya tidak terlalu mengikuti Coldplay. Bahwa saya terus terang saja, mungkin musiknya ada yang saya sukai, ya, tetapi kan tidak semua. Tapi gini, itu hal yang simpel. Pertanyaannya menarik. Sebenarnya kalau saya jadi penyelenggara itu, saya akan pastikan bahwa Coldplay silakan you berkonser, tetapi berpakaian yang normal, tidak seperti bencong atau kebanci-bancian. Yang kedua, tidak boleh ada simbol-simbol LGBT dalam sebuah konsernya. Dan kita harus bilang kepada Coldplay bahwa kami negara Pancasila memiliki norma dan aturan yang ada, bukan liberalisme yang ada. Yang ketiga, meyakinkan kepada pihak MUI bahwa apa yang akan kami laksanakan konser itu tidak mengandung unsur kampanye LGBT. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Yang bikin heboh itu kan mereka-mereka yang tidak paham tentang konteks bicara soal LGBT, bicara persatuan, bicara tentang konsep ekonominya dan kurang. Kalau saya jadi penyelenggara IO seperti itu. Tetapi yang jadi masalah problemnya adalah IO-nya tidak melakukan konvensi pers dan meyakinkan itu kepada masyarakat. Sehingga apa yang terjadi, maka muncul perdebatan bagi negara di TV, di media sosial. Coba nanti Messi datang, itu biasa aja. Walaupun kita kecewa, Messi nggak datang. Messi nggak perlu datang. Messi kaki sakit soalnya. Oke, ada lagi silakan selesai itu ya Pak. Saya sah-sah saja. Yang penting kita memastikan tidak ada unsur kampanye LGBT di dalam sebuah konser itu. Saya rasa itu. Ayo ada lagi sekarang. Pertanyaan sudah mulai berani mengkritisi Coldplay ini. Ayo silakan. Ya, ada lagi sama kamu. Ya, kalau ada. Ayo apa silakan. Ayo nggak apa-apa, nggak semua malu. Ayo ada lagi. Dari belakang yang lihat tuh, yang handphone.
Ya, majelis ada. Ya, nama saya Dara dari kelas 11 multimedia 2. Kan LGBT sekarang lagi marak-maraknya nih. Ya. Nah, itu ngurangin rasa nasionalisme nggak? Ya, bahwa ini menarik. Kita harus melihat ukurannya. Apakah bisa dikatakan? Tapi sih nggak bisa berandai-andai bahwa negara kita yang berpancasila ini tentu sangat anti terhadap LGBT. Jadi kalau pertanyaan you bahwa LGBT itu memerangi ada kampanye sana tidak ada, dan bahkan ditolak itu. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semuanya. Bertanya itu yang substantif, yang jelas itu. Ya, jadi pertanyaannya ini menarik juga, konsep LGBT kampanye kurangin nggak? Kita dilihat dulu, berimajinasi boleh-boleh saja, cuman jangan yang tidak masuk akal. Saya yakin semuanya setuju bahwa di Republik ini semuanya anti LGBT. Mereka menolak karena sila pertama kita yang beragama Kristen, Islam, Hindu itu semua diajarkan untuk tidak sesama jenis. Ya, nggak boleh, harus lawan jenis. Siapa di sini yang LGBT? Saya rasa nggak ada. Ada. Ya, bicara LGBT, saya punya pengalaman di KRL, sebuah kereta api dari stasiun UI sampai dengan stasiun kota. Yang ini lesbi, jadi mereka ini berpegangan erat. Saya kira pasangan cewek dan cowok, ternyata dulu cewek, dan itu usia masih remaja, usia kayak kalian lah. Ya, saya mau bilangin udah enak. Ya, cuman akhirnya mereka malu sendiri karena saya lihat ternyata saya salah. Saya kira pasangan, ternyata kita sejenis perempuan di KRL, mesra banget. Ya. Jadi saya mohon para teman-teman di sini, semoga tidak ada yang jadi LGBT, itu penyakit. Jijik. Oke, Mas. Gak ada yang bertanya nih. Ini gara-gara Coldplay nih. Oke, sebelumnya saya mau nanya, dari apa yang tadi udah dibahas kan, tadi LGBT. Nah, terus tadi kan juga saya udah mendengar dari bapak-bapak kalau seandainya kan, tadi kan ada pertanyaan kalau LGBT itu bisa mengurangi rasa nasionalisme apa enggak? Dan dari apa yang bapak sebutkan juga bahwa LGBT itu kan, apalagi kita nih negara Indonesia yang mengacu kepada Undang-Undang Dasar atau bisa dibilang juga Pancasila, yang dimana Pancasila pertama ketuhanan Maha Esa gitu kan. Secara tidak langsung otomatis LGBT itu garis keras selalu ditolak di negara ini. Nah, dari apa yang saya lihat di media sosial, terutama juga dari kenyataan yang di negara ini gitu, LGBT semakin terang gitu loh, ya kan? Mungkin banyak di luar sana juga di negara-negara di luar sana yang mungkin mereka menyuarakan LGBT, tapi berlindung di balik kata hak kebebasan masing-masing atau individual, ya kan? Lantas apa peran negara atau apa yang bisa dilakukan oleh negara untuk menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Ya, ini baru keren ya, benar. Ini berawal dari Coldplay. Ini menarik pertanyaannya. Betul sekali. Betul sekali kata Mas Irfan ya, bahwa kita semakin hari dipertontonkan yang namanya sesama jenis. Lalu bagaimana peran negara? Adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, kita belum memiliki undang-undang anti LGBT. Kita belum punya. Ya. Yang ada adalah bagaimana keasusilaan. Jadi kalau misalkan kita tegur orang berasusila atau berbuat mesum di depan publik, berpegangan sesama jenis, itu bisa kita tuntut.
Maka kalau di Aceh ada perda syariat sehingga orang nggak ada yang berbuat aneh bukan publiknya. Nah, yang kedua, lalu apa peran institusi negara? Nah, harus diperhatikan beda tipis antara kebebasan, ya kebebasan berekspresi dengan pelarangan. Nah orang-orang LGBT ini selalu berlindung pada azas kebebasan. Jangan halangi hak-hak kami. Kami LGBT boleh, tapi hak warga negara jangan dipangkas. Betul, semangatnya bagus, ya, tetapi di satu sisi di peluang hal kecil itulah di mana LGBT menjadi besar. Ya, kita boleh lihatlah. Kita bersepakat bahwa kita anti LGBT. Kita nggak mau negara kita menjadi sebuah negara yang mengasisikan, mengiyakan bicara soal tentang homo oke, lesbi oke, nggak bisa kayak seperti itu. Itu bertentangan dengan nilai dasar sila pertama. Itu bertentangan dengan nilai instrumental, nilai praktis di dalam praktek Pancasila. Sehingga nggak bisa. Lalu negara berbuat apa? Yang pertama harus membuat aturan jelas undang-undang anti LGBT. Kita sudah punya undang-undang anti pornografi, kita sudah punya undang-undang ITE, tapi kita tidak memiliki undang-undang anti LGBT. Saya kasih contoh misalkan di podcast di Kobuser itu mengundang apa orang yang homo, siapa namanya? Adil. Ya, itu kan nggak boleh, ya. Tapi di medsos dia mengumpat konversasi sama jenis itu. Dan negara harus mengcounter itu. Di Departemen Kominfo harus memblokir akun-akun yang memang berkampanye atau menyebarkan kemesraan yang dilarang. Apalagi yang kedua aturan, yang ketiga masyarakat. Kecenderungan masyarakat di perkotaan dia masih bodoh. Mau jauh-jauh kayak saya misalkan, terang-terangan di depan saya itu cewek lesbi. Saya masa bodoh. Kenapa? Saya mau ketemu gak enak, ini sama satu. Kita harus fair itu. Dari negara, yang kedua adalah masyarakat, yang ketiga adalah peran sektor pendidikan. Ya. Alasan mereka menyimpang katanya sakit hati, diputusin oleh pria berkali-kali, tidur dengan pria berkali-kali, akhirnya patah hati dan mereka menjadi lesbi. Nah ini bahaya. Yang cowok pun sama, sakit hati diputus sama ceweknya, ah udahlah bos sama laki-laki aja, nggak sakit hati. Ada di sini. Saya yakin sih teman-teman semua ya, jangan sampai ada yang begitu. Saya rasa kita simpan ya. Ayo, 5 menit lagi silakan, ada lagi. Ayo, jangan. Terima kasih sebelumnya Pak, tapi kalau misalnya saya nanyanya beda topiknya dengan nasionalisme. Jadi saya mau nanya Pak, kalau misalnya menurut Bapak gimana tentang pemilu 2024 yang udah kayak diputusin nanti, apalagi ini dengan cara sistem proporsional tertutup yang warga Indonesia pun nggak tahu presidennya siapa, terus DPR siapa, bahkan jadi kita nggak tahu nanti apa yang kita pilih, terus kita nggak tahu sikapnya gitu-gitu. Terima kasih. Terima kasih. Saya kaget pertanyaannya keren banget. Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sidang perkara itu 15 Juni. Kalau pertanyaannya bicara soal proporsional terbuka dan tertutup, bagaimana tanggapan saya? Yang pertama gini, saya mungkin memiliki pandangan yang berbeda. Kalau di TV itu mereka berpendapat karena mereka praktisi, mereka elit, mereka berkepentingan. Bagi saya, maupun tertutup maupun terbuka, nggak ada gunanya buat rakyat. Kenapa saya katakan? Kalau tertutup, ya itu dikuasai oleh partai itu. Ya.
Artinya partai bisa menentukan anggota DPR, DPRD, kader partai. Kalau proporsional terbuka, maka yang punya duit yang berkuasa. Partai nggak bisa berkutik. Jadi sama aja gimana. Yang paling penting itu adalah bagaimana pemilihan presiden bisa berjalan dengan baik dan jujur. Itu paling penting urgensinya. Kalau you tanya saya bercenderung kemana, ke tertutup atau terbuka, jawaban saya simpel, terserah Tuhan. Karena saya tidak peduli dengan terbuka atau tertutup. Karena bagi saya rakyat tidak dapat apa-apa. Yang bekerja adalah presiden. Makanya saya cenderungan sepakat parlemen abang-abang. Presiden threshold itu harus 0%, jangan 20%. Sehingga bisa memunculkan nama-nama alternatif selain partai-partai politik. Tidak tersandar. Termasuk parlemen threshold itu naikin. Parlemen threshold kita hari ini cuma 3,5%, kecil. Ya. Kalau parlemen threshold yang kita naik 10%, partai politik yang berlaga di DPR berkurang. Hanya 7 sampai dengan 6 partai politik. Pertanyaan yang menarik. Lalu bagaimana respon saya? Tentu bagi saya pemilu 2024 adalah pemilu yang paling penting karena jangan sampai kita salah pilih lagi, jangan sampai kita terjerumus kesekian kali dalam memilih presiden. Maka pilihlah presiden yang memang gagasannya bagus, idenya bagus, ya. Bukan tim suksesnya berkampanye narasi yang dibangun adalah radikal, itu yang bahaya. Tapi idenya. Ya. Kalau ditanya secara pribadi, saya ke siapa? Saya belum menentukan pilihan. Tapi saya akan memilih presiden yang memang ide gagasannya bagus. Pendidikan, pendidikan mau dibawa ke 5 tahun ke depan. Nah itu. Di Indonesia beda sekali dengan di Thailand. Di Thailand itu para calon perdana menteri berkampanyenya itu berdasarkan ide dan gagasan, bukan narasi pencitraan. Amerika itu sama. Di kita ini masih dengan polesan. Kita lihat nanti debat presiden kita itu kayak sinetron nggak? Kalau teman-teman lihat debat presiden Amerika itu keren banget. Tidak ada batas antar capres. Saya masih ingat bagaimana Donald Trump itu melabrak Hillary Clinton. Dia bilang bahwa Hillary Clinton itu ibunya iblis. Donald Trump. Mengapa? Trump bilang bahwa Hillary Clinton lah yang melahirkan ISIS. Karena dia yang merestui pembentukan ISIS di Timur Tengah. Maka dikatakan sebagai ibunya iblis tuh. Tapi itu fakta, nggak hoax. Itu yang namanya apa? Negatif campaigns, kampanye negatif. Sah-sah saja. Pak Jokowi pakai teks aja bermasalah, apalagi pakai teks. Itu negatif campaigns. Bahasa Inggris. Itu fakta, nggak hoax kan? Tapi kalau saya bilang Pak Jokowi kawin lagi, itu hoax, saya salah, saya dipegat. Itu fakta. Ya, saya nggak tahu apakah KJMU adik-adik kalau sekarang banyak beasiswa, jadi adik-adik harus bisa berimajinasi. Gua lulus SMK, gua harus kuliah, gua harus kerja, nggak boleh berhenti stuck pasrah tak lahir. Gitu juga konsepnya. Beasiswa banyak, ya banyak sekali. Ada KJMU, KJP dan sebagainya, KJP bahkan di Kementerian Kebudayaan itu beasiswa sampai dengan puluhan juta. Jadi kemarin junior saya itu S2 dulu lolos keterima, lalu dapat beasiswa Kemendikbud itu, ya itu 150 juta. SPP-nya cuma 40 juta sampai dengan lulus. Ada lebih 110 juta. Dan itu hak kalian. Ya. Jadi kita harus punya imajinasi yang besar untuk menggapai cita-cita. Ya. Jangan saya lihat silakan. Terakhir ya. Dua pertanyaan lagi. Oke, lagi. Jadi ngebahas soal nasionalis kan berarti ngebahas soal cinta tanah air dan namanya cinta juga kan berarti mempertahankan. Gitu. Nah, saya mau nanya di sini. Ketika kita semasa remaja diajarkan perihal nasionalis atau mencintai negara,
otomatis para pemimpin atau para elit politik seharusnya udah jauh lebih nasionalis, betul kan? Nah, saya mau bahas di sini perihal utang negara. Nah, yang namanya utang itu kan berarti akan membeli. Nah, ketika para elit politiknya itu melakukan perutangan atau melakukan utang kepada negara lain, lantas apa dampaknya kepada masyarakat? Sedangkan masyarakat di sini juga kan kita membayar pajak setiap tahunnya, pajak melalui pajak rumah atau mungkin kendaraan atau semacamnya gitu. Dan apakah bisa dibilang pemimpin itu nasionalis apabila mereka mempunyai hutang, sedangkan hutang tersebut akan membesarkan negara? Karena kan apabila hutang tersebut tidak bisa dibayarkan, maka yang terancam juga keamanan negara kita sendiri. Terus kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal tersebut terjadi? Ya, menarik bicara soal hutang. Tidak di negara manapun itu pasti memiliki hutang. Negara kita ini negara yang paling suka disodori hutang. Jadi teman-teman, saya pastikan kita bukan negara yang suka berhutang, tetapi kita memang disodorkan hutang. Anda boleh cek itu. Argentina, Brazil itu terakhir, termasuk Yunani, itu presiden sampai nangis-nangis kepada IMF, kepada Amerika untuk pinjam duit. Kita ini nggak perlu nangis-nangis sudah disodorkan hutang. Artinya kita itu orang kaya, negara kaya. Anda boleh cek itu. Di setiap acara kenegaraan dengan negara-negara maju, negara-negara donor keuangan dunia internasional, kita ini selalu disuguhkan hutang. Kenapa? Karena kita termasuk negara yang paling tepat janji, tepat waktu untuk membayar hutang. Suka tidak suka. Nah, lalu yang berikutnya, apakah itu tidak nasionalis? Saya rasa kalau hutang itu memang urgensi untuk pinjam, laksanakan. Permasalahannya adalah kalau Anda lihat berita luar negeri hari ini, bagaimana rezim hari ini berhutang itu di tangan sembunyi, artinya tidak transparan dalam pinjam uang kepada negara. Ini yang bahaya. Ada hutang di balik meja yang tidak diketahui oleh masyarakat. Lalu apa dampaknya? Kita ambil contoh yang berita di negara Afrika yang minjam uang dengan Cina itu ya bisa dianeksasi, diambil. Apakah Indonesia bisa? Saya rasa enggak. Kenapa? Saya bisa jamin kita berhutang dengan Cina, kita tidak akan diambil. Kenapa? Yang pertama, kita ini sumber alamnya banyak, ya, pasti dibayar. Terakhir berita terbaru Pak Luhut mengatakan akan memperkerjakan orang asing di IKN. Ya, kenapa nggak orang dalam negeri? Memang ada yang bisa jadi kulinya, memang nggak ada yang bisa nyapu kan gitu pertanyaannya. Tapi itu polisi kebijakan. Apakah Pak Luhut nggak nasionalis? Kita nggak tahu. Tapi Pak Luhut punya mempertimbangkan kenapa harus orang asing yang kerja di IKN. Kalau Anda ada ketemu Pak Luhut, tanya aja seperti itu. Ya. Nah, yang berikutnya, apakah hutang itu kiat-kiatnya bisa kita memperkurangi? Bisa aja. Yang pertama apa? Kita harus mementingkan program prioritas dan juga menguntungkan sehingga dapat hasil dan kita bisa bayar. APBN kita 2.200 triliun itu hampir setengahnya itu buat bayar hutang. Kita cuma punya 1.200. Ya, lalu apalagi kita berhak pajak. Bu Mulyani itu kemarin memperkirakan target pajaknya adalah 1.500 triliun. Tercapai nggak? Belum tentu. Program pajak kemarin hanya tercapai 800 triliun. Ya. Nah, artinya apa? Hutang ini memang harus dibayar. Makanya kalau Anda lihat pemilu 2024 tadi menyambung pertanyaan sebelumnya, sangat penting. Apakah ada satu keburukan yang dilakukan oleh rezim hari ini bahwa melakukan hutang yang tertutup? Kenapa harus ikut cawe-cawe? Kenapa harus ikut dia tidak netral dalam pemilu? Nggak boleh seperti itu. Nah, tugas kita adalah kita mengawasi jalannya pemilu. Di sini kelas 2 sudah 17 tahun semua kan? Nah, kalau yang
sudah masuk 17 tahun 2024, Anda punya suara. Maka saran saya, pilihlah sesuai nurani Anda. Jangan mengikuti siapapun, ya. Pilih sesuai nurani, jangan terjebak. Saya rasa itu ya Mas, bicara sama hutang piutang. Oke, terakhir. Pak, saya mau nanya Pak. Ya perhatikan. Yang belakang meja nyender main handphone, dengarkan dulu. Pak, saya mau nanya, kenapa masih banyak kasus ketidakadilan yang marak terjadi di negeri ini? Ya, ini menarik bicara soal keadilan. Memang jadi presiden itu, jadi pejabat itu tidak bisa berbuat adil untuk semuanya. Sama dengan orang tua kita, orang tua saya itu, orang tua kalian itu akan berbeda dalam menafsirkan keadilan bagi anak-anaknya. Anak nomor 1 dan anak nomor 2 pasti beda. Gak bisa disamakan uang jajan anak nomor 1 dan nomor 2 sama. Dulu saya berpikir kayak gitu, gue nggak adil. Saya itu cuma bayaran uang jajan itu 15.000. Kuliah sih 15.000 uang jajan, 30.000 saya PP, saya ingat betul. Ya dari Cengkareng ke Rawamangun itu 15.000 uang makan, 10.000 makan, goceng buat tugas. Lalu adik saya gede, 50.000. Kan ketimpangan. Lalu apakah saya protes, ibu nggak adil? Tentu nggak bisa seperti itu. Dari konsep adil itu harus ada perspektif yang seperti apa. Kalau bicara konsep hukum, ya kita harus lihat juga misalkan kasus guru yang dipenjara, undang-undang ITE karena dia mencemarkan nama baik kepala sekolah. Dan ini perlu perhatikan buat teman-teman juga, yang perempuan khususnya. Jadi teman-teman jangan sembarangan curhat di media sosial, men-screenshot lalu men-share daripada tindakan cabul siapapun itu. Di Makassar itu, guru itu dicabuli oleh kepala sekolahnya, lalu yang salah itu si gurunya. Dalam perspektif sosial dan etika, yang salah kepala sekolah. Tapi dalam perspektif hukum, yang salah itu guru. Kenapa? Karena dia menyebarkan nama kepala sekolah nggak senang, maka dituntutlah secara pidana dengan tindakan kurang menyenangkan dan menciptakan nama baik, serta double kill itu, undang-undang ITE itu. Akhirnya apa? Si guru tersangka, diberhentikan dari guru dan masuk penjara. Makanya kalau teman-teman dapat pelecehan, laporkan ke kepolisian, jangan di-share, bahaya. Termasuk lagi juga sama. Nah, yang kedua, perspektif adil dalam konsep pembangunan. Nah ini perlu juga. Kalau kita lihat APBN kita, kalau negara mau adil, kenapa APBD Kementerian Pariwisata itu programnya paling banyak untuk di Bali? Kenapa nggak diprioritaskan ke daerah yang lain? Kita buat dari Bali lainnya. Karena juga nggak adil dalam perspektif kita. Cuma lagi-lagi balik bahwa cara berpikir mengelola negara tidak semudah dalam berpikir mengelola mata pelajaran. Sama kalau Anda menjadi ketua OSIS, saya ketua OSIS aja. Ada di sini nggak? Yang pengurus OSIS itu harus berbuat adil, membuat kebijakan lomba. Yang kelas ini maunya seperti ini, konsep ini, yang ini maunya B seperti ini. Maka pemimpin ketua OSIS nggak bisa menyetujui semuanya. Jadi harus membuat seadil-adilnya, walaupun tak sempurna adil itu di mata orang lain. Kalau Aristoteles bilang itu bahwa keadilan itu konsepnya adalah adil dan lebih, harus adil. Lalu ada keadilan alamiah. Kita berrefleksi, oh saya seperti ini, maka saya sebalas seperti ini. Itu produk keadilan alamiah. Saya rasa itu ya, Mas. Cukup ya teman-teman, semuanya terima kasih. Baik.
Alhamdulillah ya. Menarik ya? Menarik kan? Banyak hal yang bisa diambil kan? Ya, kita ambillah, kemudian kita pahami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kak Iqbal ya kan, itu bisa menambah wawasan kita dan menambah kecintaan kita terhadap Republik ini. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi, betul kan? Ya, sekali lagi kita beri applause yang meriah buat Kak Iqbal. Absen sampai di mana? Nanti saya tunggu ya, pulang sekolah taruh di meja saya aja. Sekali lagi kami atas nama SMK 40 Jakarta, Kak Iqbal mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kesempatan dan ilmu yang sudah di-share kepada anak-anak kami. Kami hanya bisa mendoakan Kak Iqbal dan keluarga sehat selalu ya. Dan kita semuanya yang ada di sini sehat selalu, amin ya robbal alamin. Ya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Kita tutup kegiatan pada hari ini. Kita jumpa lagi besok ya di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Untuk itu silakan kalian menuju kelas masing-masing lagi untuk meneruskan kegiatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. 70 semua Pak. Ya, matematikanya 70, bahasa Indonesia 70, bahasa Indonesia 70, lalu kemampuan IPA 70. Ya. Nah, artinya nasionalisme itu jangan hanya dilihat dari perspektif daripada masyarakat atau dari warga negara. Dari elit politik pun harus tertuju bagaimana ia mengkonsep tentang yang namanya nasionalisme. Nah, yang berikutnya mencegah munculnya ekstremisme. Nah, ini berarti ini menarik ya. Di musim pemilu ini kita selalu dengar itu radikal dan itu kan gitu. Lalu paham garis keras dan sebagainya. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Jangan sampai negara hadir, negara membuat melabeli satu organisasi menjadi sebagai ekstremis, nggak boleh juga. Hanya karena ia mengkritik negara, maka ia dilabel radikal, nggak boleh juga. Kita harus fair itu. Ya. Apakah teman-teman yang memakai cadar maka ia tidak memiliki nasionalisme? Kan tidak. Apakah teman-teman yang memakai celana cingkrang maka ia dianggap sebagai radikal? Kan tidak. Ini yang salah. Negara tidak boleh melabeli, ya, mencap satu penampilan gaya masyarakat sebagai tindakan yang radikal. Tidak boleh. Maka perlu bicara soal ada radikalisme, ya pasti ada. Maka perlu apa? Ada penangkalnya. Yaitu apa? Yaitu bagaimana dari pihak sekolah, misalkan guru-guru mengajarkan siswanya, mengajarkan siswinya bagaimana berpikir kritis. Maka Anda tidak boleh mengiya-iyakan saja apa yang diomongkan oleh orang. Maka Anda harus bersifat bernalar kritis. Nah, next. Yang berikutnya adalah bicara soal prinsip-prinsip nasionalisme. Yang pertama, ada kesatuan. Prinsip yang pertama ini bahwa nasionalisme itu harus berbentuk kesatuan, bukan berarti kalau yang berbeda maka disamakan. Itu konsep yang salah. Karena berbeda pendapat itulah maka konsep persatuan itu hadir dan itu lahir. Bagaimana Pancasila itu lahir? Dia lahir dari sebuah perbedaan pendapat, bukan persamaan pendapat. Nah, yang kedua, kebebasan. Nasionalisme itu sifatnya tidak boleh dipaksa, dia harus bebas. Bebas dalam arti apa? Ia menentukan sikapnya. Bagaimana pendapat kebijakan harus dibebaskan, tidak boleh dipaksakan. Kalau dipaksakan namanya bukan nasionalisme. Nah, yang berikutnya, kesamaan kepribadian, demokrasi dan prestasi. Nah, kesamaan ini tentu adik-adik di kesamaan kepribadian dan juga soal prestasi dan demokrasi, bahwa sebuah negara yang memiliki nasionalisme, ia akan sifatnya adalah demokrasi, tidak ada yang otoriter. Kita ambil contoh misalkan beberapa negara yang berubah, ada Yugoslavia, nah sisanya mana tuh coba? Ada buka Yugoslavia itu tidak ada. Ya, ada Uni Soviet. Hari ini yang masih ada adalah negara Rusia misalkan. Ya, Timur kita
Saya nggak tahu kalau guru PPKN-nya bagaimana menjelaskan. Saya selalu bilang bahwa kita tidak boleh mengimajinasikan negara ini utuh selamanya. Walaupun kita membayangkan bahwa Indonesia terus abadi sampai terus kiamat kan begitu. Tapi kalau para politisi kita, para elit kita tidak memiliki konsep nasionalisme yang bagus, membuat kebijakan ketimpangan antara Jawa, luar Jawa dan sebagainya, maka jangan pernah bermimpi, berimajinasi negara ini akan tetap ada. Kita nggak pernah bayangkan 50 tahun kemudian, 30 tahun kemudian Maluku merdeka dengan sumber daya alamnya karena ada gas blok abadi, itu setara nomor 1 di dunia. Kita nggak pernah tahu membayangkan misalkan Pulau Mindaro yang ada di atas itu ke Filipina itu merdeka, Pulau Miangas karena itu satu pulau emas semua. Ya. Kita nggak pernah tahu misalkan bahwa di Jakarta pun nanti Jawa Barat merdeka, nggak pernah tahu. Ya. Republik ini dibuat oleh Tuhan sangat indah, tetapi juga banyak cobaannya. Tinggal umatnya, pemimpinnya, apakah ia bisa mengelola konflik yang ada, berhasil nggak dalam negara. Dan itu pun hadir pada adik-adik. Adik-adik memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, yang berikutnya lagi, demokrasi. Nah, ini menarik. Demokrasi tentu berkaitan erat dengan nasionalisme. Jadi kalau ada orang berdebat secara politik di TV, lalu dia tanda kutip menyerang secara pribadi dan dia nggak bisa berargumentasi, lalu dia di medsos yang lainnya adalah langsung menjustifikasi, menjudgment bahwa apa kadun dan sebagainya, maka bisa dikatakan orang itu bukan orang yang memiliki sikap nasionalisme. Ya. Dan ini bahaya. Jadi kita sebagai negara yang berdemokrasi jangan pernah baper. Ketika Anda berdebat soal pelajaran di kelas, Anda jangan musuhan. Ya, jangan ini sama-sama murid satu kelas ketika lagi mata pelajaran apapun, ketika berdebat, ya, lalu musuhan. Nah, itu nggak boleh. Ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, faktor-faktor munculnya nasionalisme di Indonesia. Ya. Yang pertama harus adanya pendidikan. Yang kedua kegagalan, ya ada rasa senasib, ya. Lalu perkembangan organisasi, paham baru dan juga peristiwa dan pengaruh luar negeri. Nah, teman-teman, bahwa konsep nasionalisme, konsep kebangsaan kita itu berbeda dengan konsep kebangsaan Malaysia, konsep kebangsaan Singapura, konsep kebangsaan di Filipina. Indonesia merupakan sebuah negara yang bagus, ya. Bapak pendiri sejarah bangsa kita ini juga orangnya hebat-hebat. Ia menampilkan yang berbeda untuk Indonesia. Teman-teman boleh cek negara yang dijajah Spanyol misalkan, dia menjajah Brazil, itu konsepnya hampir sama dengan negara Spanyol. Coba cek Malaysia dijajah oleh Inggris, hampir sama konsep pemerintahannya sama dengan Inggris. Tapi Belanda menjajah Indonesia itu tidak berhasil dalam menanamkan bahasa, sistem pemerintahan dan lain-lain. Artinya apa? Kita nggak bisa disamakan dengan negara lain. Itulah hebatnya Bapak pendiri masa kita. Bahasa Belanda nggak bisa diajarkan. Bahasa Belanda diajarkan oleh untuk orang elit, ya orang priai dan sebagainya. Tapi tetap sama. Di gereja pakai bahasa Belanda, pas di luar ya bahasa Jawa lagi, bahasa daerah lagi. Ya susah. Ya. Makanya bisa dikatakan dalam bukunya Bung Hatta itu bahwa kita tidak bisa disamakan konsep kebangsaan kita dengan negara lain. Kalau negara lain bicara negara dulu baru bangsa, maka kita bicara bangsa dulu baru mewujudkan negara. Itu membedakannya. Okay, next. Nah, tantangan nasionalisme di era digital atau tantangan kita semua termasuk saya dan juga teman-teman. Yang pertama, munculnya sifat individualisme. Kita selalu diajarkan dari kecil sampai gede bicara soal tentang gotong royong, kebersamaan. Tapi pada hakikatnya memang kita sifatnya individualis. Gak bisa dipungkiri. Saya kasih contoh misalnya. Ketika saya sekolah dulu, ada ujian biologi. Lalu saya masuk kategori orang yang remeh. Lalu teman-teman saya bilang, kompak gak ngerjain gitu kan. Saya orang pertama yang mengiyakan, oke, gue gak ngerjain gitu.
Pas hari H, nilai ijazah biologi saya itu 5. Teman-teman saya kayaknya bagus-bagus, ada 60, 70. Saya bingung kok bisa kalian dapat 60, 70, sedangkan saya 50. Saya tanya sama guru saya, mereka mengajarkan media. Saya enggak. Artinya saya sakit hati di situ. Saya marah-marah, saya bilang pada goblok kalian di situ. Kok enggak bareng-bareng? Katanya bilang kompak dan kerja, tapi saya ngerjain sendirian. Nah, itu artinya bahwa Tuhan pada hakikatnya individualis. Tetapi dalam makna di sini yang saya tulis tidak boleh individualis. Artinya apa? Ketika ada orang kesusahan, maka kita harus bantu. Jangan lihat masa bodoh. Ya. Sama kayak teman-teman di sini, bukan berarti saya membolehkan kalian nyontek, enggak. Ujian itu masing-masing, nggak mungkin kelompok, kan begitu. Ya, walaupun kalau misalkan kita mau fair, ya sekarang nyontek. Tapi ujian lisan itu menentukan jawaban Anda, kan begitu. Saya pernah jadi guru juga. Ketika ujian lisan itu di depan ada murid siswi bikin contekan, nggak ada yang keluar dengan contekannya. Apa yang saya kasih pertanyaan itu, dan dia pingsan. Jadi seumur hidup saya 2 kali saya membuat anak pingsan. Yang pertama jadi guru SMA pingsan, yang kedua jadi dosen. Ya, mahasiswanya pingsan, mahasiswanya pingsan juga. Kayak anak kecil mahasiswanya. Ya. Jadi teman-teman juga jangan juga nyontek, bukan berarti mengajarkan Anda tidak kompak, bukan itu. Ya, tetap ya harus kompak dan juga individunya bagus. Nah, yang kedua, persebaran konten. Nah, ini yang menarik. Apakah salah dengan konten K-pop misalkan? Siapa yang suka K-pop? Anak-anak di sini. Kata-kata nggak apa. Nah, ada tuh satu, jauh-jauh juga ada. Saya secara pribadi kurang suka. Saya cuma satu suka film Korea itu yang main basket, itu film jadul, tapi saya suka itu. Ya, yang main basket itu loh. Apa namanya lupa saya. Nah, teman-teman, misalkan kita berpikir, kenapa budaya K-pop itu bisa sampai mendunia, lalu Bollywood, lalu apalagi Bollywood itu Eropa ya, Barat lah, lalu Bollywood India, salah saya, Hollywood di Eropa, kenapa? Karena mereka disupport. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, ini kan lucu juga negara kita. Ada orang membuat film di Bali, di salah satu kabupaten, tiba-tiba dipersulit. Nah, ini kacau juga. Harusnya diperbolehkan, ya, jangan diabaikan. Itu problemnya. Artinya orang kita belum siap untuk maju. Ya, orang mau bikin film kok dipersulit. Nah, teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa tidak semua konten itu baik untuk konsumsi. Misalkan konten budaya K-pop itu operasi plastik. Itu kan hampir banyak, rata-rata semuanya operasi plastik tuh, ya kan? Nggak ada yang alami murni tanpa operasi tuh. Ya. Jadi kalau kita berpikir orang itu operasi plastik, ketika dia punya anak juga bakal cantik, tetap sama. Ya. Nah, lalu yang berikutnya persebaran berita hoax. Nah, adik-adik yang saya hormati dan saya banggakan, hoax dengan berita negatif beda tipis. Harus bisa bedakan mana berita hoax, mana berita negatif. Saya kasih contoh berita negatif, misalkan Pak Jokowi mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan bensin menjadi 50.000 misalkan. Itu kan apa berita negatif. Kalau hoax itu jelas Pak Jokowi dikatakan menikah lagi. Tidak mungkin Pak Jokowi menikah lagi, gitu. Ada itu hoax itu. Ya, bohong. Jadi antara berita negatif dengan hoax itu beda. Walaupun di dunia maya, dunia Twitter itu beda tipis. Yang memiliki kebenaran itu buzzer-buzzer mempengaruhi orang. Ya. Jadi adik-adik harus punya sifat dan pendapat biar kuat. Jangan mengikuti apa kata media sosial. Ya, itu bahaya. Nah, yang berikutnya ada tentang hate speech, ujaran kebencian. Nah, adik-adik saya hormati dan saya banggakan, walaupun adik-adik usianya 15 tahun, 16, 17 tahun, please jangan pernah berbuat yang aneh-aneh di zaman hari ini. Anda mengungkap kebencian, saya bunuh kamu.
itu Anda sudah masuk delik pidana. Ya, saya tabok kamu, itu udah masuk dalam delik pidana. Dan bisa dihukum, dipenjara. Walaupun hanya ungkapan, ujaran saja, nggak boleh itu. Ya. Saya kasih contoh misalkan yang viral kemarin itu adalah anggota BRIN itu dipecat dari PNS-nya karena dia bilang saya bunuh kamu anggota Muhammadiyah. Itu nggak boleh. Jadi mohon teman-teman hati-hati. Contoh kasus anak di bawah umur dalam hate speech ada juga karena dia mengatai gurunya lalu masuk juga ajuan. Yang terbaru adalah anak siswi SMP di Bengkulu yang mengkritik wali kota dan pejabat daerahnya, dan itu viral. Ya, kalau selama kita mengkritik itu benar nggak masalah. Cuma kalau misalkan kita tidak memiliki argumentasi yang kuat, data fakta yang kuat, maka itu sama aja Anda bunuh diri. Ya, maka harus hati-hati. Ya, oke, next. Nah, ini menarik lagi. Bicara soal tentang bagaimana menumbuhkan dan mempertahankan nasionalisme di era digital. Itu bisa dilihat yang pertama tentang teknologi, konten sosial, Indonesia. Nah, teman-teman mungkin bisa dikatakan, Pak, kita ini pakai produk Indonesia belum ada yang bagus kan begitu. HP saja belum ada yang buat Indonesia kan begitu. Nah, maka minimal ya Anda tidak mengejek, Pak. Kita harus akui bahwa untuk konten apapun hari ini buatan Indonesia sangat jarang. Ini mic buatan bukan mic Indonesia, Cina. Asli pun sama. Anda boleh cek. Ya. Nah, yang berikutnya ada istilah yang dipakai digital citizenship atau warga negara digital. Nah, adik-adik, konsep ini sedang booming di Eropa setahun 2 tahun yang lalu sampai dengan hari ini lah, di konsep tentang bagaimana menjadi warga negara digital. Makanya sampai pernah ikut di sini acara Kominfo tentang literasi digital. Ada literasi digital yang diadakan oleh Kominfo? Nggak ada. Coba cek di Google itu ada, Anda bisa daftar. Nah, adik-adik, bahwa konsep literasi digital atau warga negara digital ini sangat penting. Kenapa? Kita bisa cek bahwa penduduk Indonesia merupakan penduduk yang tidak ramah dalam bermedia sosial, yang pertama. Yang kedua, penduduk Indonesia dikenal dengan orang yang paling suka bermain medsos paling lama di dunia, nomor 3. Artinya banyaknya gabut, ya, nggak ada kerjaan. Siapa di sini bangun tidur bukan mikirin PR tapi mikirin HP? Banyak kan? Kalau zaman dulu saya sekolah sebelum ada handphone tuh bangun tidur kita langsung PR kita kerjain. Sekarang kayak bangun tidur bebek WA nggak gitu kan? Oke, saya rasa itu teman-teman terima kasih sudah. Saya ada yang bertanya silakan bertanya aja. Kalau Mas. Ada yang bertanya silakan. Ada yang bertanya nggak? Tanya aja. Nggak ada bertanya. Ya. Ada yang bertanya. Ayo cowok-cowok yang bertanya silakan. Ayo boleh. Ayo tanya aja nggak apa-apa. Ya terima kasih. Terima kasih. Ini, adik, bolanya. Ya, dan silakan teman-teman. Tuh itu teman-teman itu. Mari. Gak apa-apa. Ayo nanya aja gak apa-apa. Ayo teman-teman silakan.
nggak usah malu-malu kucing. Semua masih sama belajar. Jadi kalau ada pertanyaan itu kita makin asik membahasnya. Silakan Anda bertanya tentang apa? Tentang politik hari ini, tentang kebijakan negara, pikiran pendidikan, silakan. Atau silakan yang pakai jiwa pakai handphone tuh. Ayo perhatikan betul ada yang mau tanya. Sebutkan nama sama apa ya kelas dan jurusannya ya. Tepuk tangan buat temennya. Perkenalkan, saya Nurul Kusenia, kelas 11 M1. Saya mau nanya hal yang menyebabkan lunturnya rasa nasional. Kenapa? Hal-hal yang menyebabkan lunturnya nasionalisme. Oke. Ada lagi? Oke. Terima kasih. Tepuk tangan buat pertanyaannya. Nah ini menarik. Mengapa orang, saya, Anda, termasuk yang lain, kita menjadi antipati terhadap negara? Kita enggan mencintai negara. Artinya, yang pertama, negara tidak pernah mewujudkan rasa perhatiannya. Sama kayak Anda punya pacar, Anda nggak diperhatikan. Apa yang Anda lakukan? Putus tuh Anda.